sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, mau belajar tentang firman Tuhan, mau satu dengan yang lainnya. Tuhan berkati kami, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh hidup tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Pagi hari ini tema kita masih di Exalting the Lowly, gitu kan? Yang diambil dari Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah, gitu ya. Nah, di sini di garis bawahi adalah orang-orang yang rendah, gitu ya. Dan di terjemahan lain ada yang bilang orang-orang yang hina, ya. Jadi rendah dimaksud di sini adalah orang-orang yang ada dalam posisi bawah, ya. Kalau menurut saya ada posisi bawah, gitu. Oke, ya. Eh, Meninggikan yang rendah, ini menurut saya ya, meninggikan yang rendah memiliki makna yang sangat mendalam karena bagi saya ini adalah sebuah kesempatan bagi kita semua. Jadi eh, yang tadinya posisi kita ada di bawah, terus kita boleh naik, itu sesuatu yang makna yang mendalam dan sebuah kesempatan buat kehidupan kita, kehidupan saya khususnya gitu. Jadi tadinya di bawah, tiba-tiba kita bisa naik gitu ya. Dan itu semua karena kuasa Tuhan. Oke. Eh, Sebelumnya saya meruncingkan bahwa yang dimaksud adalah rendah atau hina, ini adalah lebih kepada diminta untuk rendah hati gitu. Makanya di sini saya tulis bahwa yang dimaksud dengan rendah di sini adalah rendah hati. Nah, eh, saya coba mengasumsikan bahwa eh, ketika orang yang ada di bawah atau ketika orang ada posisinya ada di bawah, biasanya dia rendah hati, lebih rendah hati ketimbang orang yang ada di atas. Makanya saya tulis di sini eh, maksud yang rendah di sini adalah rendah hati. Jadi posisi posisi orang rendah itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari yang saya lihat ya, dan saya juga pernah alami bahwa eh, itu selalu menjadi orang yang rendah hati ketimbang orang yang dia di atas, gitu ya. Mungkin punya pengalaman berbeda, tapi saya mencoba mengasumsikan bahwa itu. Jadi orang yang di bawah pasti dia lebih rendah hati daripada orang yang di atas biasanya gitu. Tapi mungkin ada yang berasumsi lain, silakan saja. Pada saya ini ada saya berasumsi itu. Secara filosofis, meninggikan yang rendah dapat diartikan sebagai upaya menciptakan keseimbangan sosial. Gitu. Bayangin ya, di beberapa ribu tahun yang lalu gitu kan, bahwa hmm, ada ayat Alkitab, ada firman Tuhan yang hingga sampai sekarang tetap ada bahwa memikirkan sebuah keseimbangan sosial gitu. Memikirkan sebuah keseimbangan sosial artinya membuat penyetaraan umatnya. Nah, ini sesuatu yang dahsyat sih buat saya ya, sesuatu yang dahsyat. Bagaimana orang yang rendah dapat ditinggikan oleh ketuhanannya oleh pemilihannya Tuhan gitu ya. Jadi hanya Tuhan yang bisa meninggikan orang yang rendah gitu ya. Jadi, di mana orang-orang yang dianggap lemah atau tidak diberdaya diberikan kesempatan untuk berkembang mencapai potensi mereka. Bayangin ya, beberapa ribu tahun yang lalu Tuhan udah memikirkan ini bahwa aku akan membuat keseimbangan sosial supaya mereka bisa mencapai potensi kita, diri kita sendiri. Jadi kita ini dibuat Tuhan, diangkat Tuhan dari rendah jadi tinggi untuk mencapai potensi kita, ya, untuk mencapai potensi kita. Bayangin ya, pemikiran ini udah ada dari ribuan tahun yang lalu, gitu. Wah ini dahsyat banget nih, benar-benar dahsyat gitu kan. Jadi meninggikan yang rendah dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan sosial. Waduh, dahsyat ya. Dan ini kita nggak pernah pikirin nih. Saya tidak pernah memikirkan ini gitu. Di dalam dunia modern sekarang ini, pendidikan yang rendah dapat diwujudkan melalui program-program pemberdayaan pendidikan, kebijakan bertujuan untuk, saya garis bawah, membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Jadi ternyata eh, pemikiran ini bahwa yang tadinya dari bawah diangkat menjadi naik, yang rendah diangkat menjadi tinggi, itu selain untuk menyeimbangkan sosial, itu juga untuk membantu masyarakat yang orang-orang di sekitar kita, gitu kan? Jadi ketika nanti suatu saat atau pada saatnya Tuhan meninggalkan kita, kita tetap harus membantu orang-orang sekitar kita, gitu. Ini saya dapatkan dapatkan eh, emang saya searching ya, tapi mendapatkan info ini saya sangat diberkati gitu. Bagaimana eh,
bagaimana Tuhan melalui firman Tuhannya udah memikirkan keseimbangan sosial yang dimana untuk agar masyarakatnya lebih sejahtera, untuk membantu masyarakat orang-orang yang kurang mampu melalui orang-orang yang diberkati oleh Dia. Gitu. Jadi makanya saya langsung masukin ke sini gitu. Baru-baru kali ini saya sharing memasuki sesuatu yang info yang reguler gitu ya. Jadi ini sungguh sangat memberkati saya. Jadi ketika kita dari bawah menjadi naik untuk menjadi sebuah keseimbangan sosial dan untuk membantu sesama kita. Oke. Nah, berbicara tentang tadi saya mengungkapkan bahwa ada kesempatan gitu kan. Berbicara tentang kesempatan dalam hal ini ketika kita tadi saya bilang bahwa merendahkan diri, kesempatan apa sih yang kita dapatkan ketika kita merendahkan diri di depan Tuhan gitu. Kesempatan apa sih gitu? Yang pertama adalah kesempatan mendapatkan promosi dari Tuhan gitu. Nah, eh, di dunia ini banyak mungkin kita temukan atau mungkin kita sendiri mengalami ya kan, kita dalam dunia marketplace ataupun dalam dunia kehidupan sehari-hari kita selalu mengejarkan promosi ya. Kenapa? Mungkin karena sebuah cita-cita, mungkin karena sebuah harapan, ya, pengharapan pribadi, mungkin karena sebuah target marketplace ataupun target apapun gitu kan mendapatkan promosi dari Tuhan. Nah, tetapi ternyata Tuhan sudah mempersiapkan promosi buat diri kita sendiri gitu kan. Nah, promosi ketika kita merendahkan hati di depan Tuhan, ketika kita rendah di hadapan Tuhan dan Tuhan meninggalkan kita mendapatkan kesempatan promosi ini. Promosi kita lihat dalam Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang tadi saya bilang ada keseimbangan sosial gitu. Terus dalam Mazmur 75 ayat 6 sampai 7, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim yang direndahkannya yang satu dan direndahkannya yang tinggi. Wow, ini unpredictable gitu. Nanti di berikutnya ya, bahwa ternyata ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita merendahkan diri, terus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan sendirinya promosi itu akan datang. Nah, permasalahannya, bukan permasalahan sih, ya permasalahan mungkin ya. Permasalahannya adalah kita nggak sabar untuk mendapatkan promosi itu. Padahal kita udah bilang nih, dia direndahkannya yang satu, ditinggikan yang lain. Gitu. Jadi Tuhan sendiri yang mau, oke saatnya eh, saya eh, dapat promosi kamu. Ya. Jadi Tuhan sendiri yang bilang bahwa suatu ditinggikan, yang lain direndahkan, yang lainnya ditinggikan. Jadi ketika kita merendahkan diri sama Tuhan, kesempatan pertama yang kita dapatkan adalah promosi dari Tuhan. Nah, kalau udah promosi dari Tuhan, nggak ada bisa lagi yang menjatuhkan selain Tuhan itu sendiri. Ya, oke. Selanjutnya, kesempatan yang sama seperti orang pintar dunia lainnya. Nah, maksud daripada orang pintar dunia lainnya adalah saya boleh menerjemahkan adalah ahli-ahli Taurat atau Farisi, gitu ya. Saya tulis di sini orang pintar dunia lainnya, gitu. Yang tadinya kita tidak dilihat dunia, karena kita tidak pintar eh, atau kurang cakap, tapi sekarang kita dilihat dunia. Oke, kita bisa lihat dalam Yakobus 4 ayat 6, akan tetapi kamu bisa berharap supaya Allah memberikan kepadamu hal-hal yang lebih besar, seperti kitab suci berkata, Allah menentang orang yang sombong, tetapi yang memberikan berkat orang yang rendah hati. Nah, ini menariknya, ada tadi saya bilang dari awal bahwa kalau ada yang rendah hati, ada yang rendah berarti ada yang tinggi. Nah, biasanya bahwa orang yang rendah hati itu yang di bawah biasanya rendah hati dan yang di atas biasanya adalah orang yang suka sombong. Itu biasanya ya, saya seperti biasanya. Nah, makanya ini Allah menentang orang yang sombong tetapi ia memberikan berkat kepada orang yang rendah hati. Oke. Nah, di dalam terjemahan di NIV gitu kan, eh, saya coba cari-cari bahwa ditulis bahwa but he give us more grace. Itu aja ya. But he give us more grace. Artinya bahwa ia memberikan kasih karunia yang lebih buat orang-orang yang rendah hati ya. Jadi pertama tadi udah promosi, yang kedua dia memberikan kasih karunia yang lebih untuk orang-orang yang rendah hati. More grace itu buat saya adalah penggenapan dari yang pertama,
Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar firman Tuhan Allahmu sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah ini dia. Mendapatkan kasih karunia Tuhan itu sesuatu yang unpredictable, ya, unpredictable. Jadi nggak bisa kita bayangkan dengan pemikiran kita. Jadi yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini dia nih. Dua ayat ini adalah dua ayat more grace buat saya, dan yang tadi saya bilang bahwa unpredictable, nggak bisa kita pikirkan apa maksudnya Tuhan. Jadi hari ini eh, saya hanya men-sharingkan dua, dua poin bahwa ketika kita rendah hati, ketika posisi kita rendah hati, gitu kan, bahwa ada dua kesempatan. Yang pertama, kesempatan untuk dapat promosi. Yang kedua, more grace ini tadi, gitu kan, more grace itu tadi. Jadi eh, saya coba sharingkan ini karena eh, ternyata tanpa kita sadari bahwa setiap perjalanan kita, bahwa sebagai orang-orang Kristen yang suka nggak suka mau nggak mau, bahwa tanpa disadari promosi itu dan kesempatan itu datang dari pada Tuhan ketika kita rendah hati di depan Tuhan, gitu kan. Artinya rendah hati bahwa kalau saya menyimpulkan bahwa rendah hati adalah kita yang ada di bawah dan Tuhan yang ada di atas, gitu. Jadi selama ini biasanya dengan egosentrisnya kita ingin menyamakan Tuhan, atau dengan egosentrisnya tuh kita ingin ada akunya lebih di atas, gitu. Jadi, nah kalau saya menyimpulkan bahwa merendahkan hati dia maksud daripada Tuhan ketika Tuhan dia meninggikan yang di atas dan merendahkan yang naik adalah bahwa kita harus lebih rendah daripada Tuhan. Posisinya, gitu kan, posisinya kita harus lebih rendah daripada Tuhan. Artinya kita merendahkan hati daripada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan promosi dan more grace itu daripada Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang maha tinggi satu-satunya di dalam hidup kita dan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kakak adik semua, bahwa sharing, berbagi pengalaman atau berbagi firman Tuhan, bahwa memang kita harus setiap saat rendah hati apapun yang terjadi. Memang perjalanan itu nggak gampang, tapi kita tetap harus rendah hati. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Oh ya, satu lagi. Pertanyaannya sharing nanti di break room, di BR, bahwa eh, kita bisa sharing pengalaman kita tentang rendah hati di depan Tuhan, gitu kan. Kita sharing sekarang, kita sharing bahwa pengalaman apa sih yang kita dapatkan ketika kita merendahkan diri di depan Tuhan, atau kita rendah hati di depan Tuhan. Apa ada sesuatu yang unpredictable, ada sesuatu yang terjadi, gitu ya. Nanti di sharing itu di breakthrough ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kami mau sharing, Tuhan, berkati sharing kami agar boleh memberkati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.